Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrus Jalhalimin P, NIM 2003 0150 0035 dari kelas PJKRA. Pada mata kuliah ini saya akan membahas materi tentang memahami manusia melalui dimensi filsafat. Filsafat manusia atau antropologi filsafat merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat, secara metodis ia memiliki kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Semua cabang filsafat tersebut pada prinsipnya bermuara pada esensi manusia dengan menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintetis dan reflektif serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kita masuk di bagian A. Apa itu filsafat? Sebelum lebih jauh membahas tentang hakikat manusia dalam dimensi filsafat, penulis terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian filsafat itu sendiri. Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekadar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Kemudian dari pendekatan etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti pengetahuan mengenai pengetahuan, akar dari pengetahuan atau pengetahuan yang terdalam. Secara etimologis, banyak sekali pendapat-pendapat yang berkenaan dengan pengertian filsafat. Tidak ada pengertian yang secara pasti, tetapi berikut beberapa pengertian yang penulis dapat dari beberapa sumber. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang amat luas atau komprehensif yang berusaha untuk memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Termasuk di bagian B, eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Soren Abi Kierkegaard. Tulisannya menitikberatkan pada pandangannya tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya sebagai berikut. Masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis. Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Manusia estetis bisa mewujud pada siapa saja, termasuk pada para filsuf, ilmuwan, sejauh mereka tidak memiliki passion, tidak mempunyai antusiasme, komitmen dan keterlibatan tertentu dalam hidupnya. Jiwa estetis mereka tampak dari potensi mereka untuk menjadi penonton objektif kehidupan. Mereka hanya mengamati dan mendeskripsikan setiap kejadian yang mereka amati dan alami dalam kehidupan tanpa berusaha untuk melibatkan diri ke dalamnya. Kita masuk di tahap yang kedua,
yaitu tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebajikan-kebajikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari eksistensi estetis ke eksistensi etis. Jiwa individu etis mulai terbentuk sehingga hidupnya tidak lagi tergantung pada masyarakat pada zamannya. Akar-akar kepribadiannya cukup tangguh dan kuat. Akar-akar kehidupannya ada dalam dirinya sendiri dan pedoman hidupnya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Maka dengan berani dan percaya diri ia akan mengatakan tidak pada setiap tren yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan zamannya, sejauh tren itu tidak sesuai dengan suara hati dan kepribadiannya. Termasuk di tahap ketiga atau tahap religius. Keotentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompat dalam tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional. Hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam subjektivitas transenden, tanpa rasionalisasi dan tanpa ikatan pada sesuatu yang bersifat duniawi atau mundane. Individu yang hendak memilih jalan religius tidak bisa lain kecuali berani menerima subjektivitas transendennya. Itu subjektivitas yang hanya mengikuti jalan Tuhan dan tidak lagi tertarik baik pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal atau eksistensi etis maupun pada tuntutan pribadi dan masyarakat atau zamannya atau tahap estetis. Termasuk bagian C, hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu, namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar, tepat, dan pas dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik antara manusia satu dengan manusia yang lain yang sangat berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Masuk di bagian D, hakikat dan martabat manusia. Tahap religius sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi, dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, dan mata, dan sebagainya. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia, bagian E. Dari pemaparan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya.
Kaitannya dengan hal tersebut dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius. Manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik. Termasuk di bagian F, kesimpulan. Filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintesis dan reflektif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia, berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam, dan kritis, yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis, filsafat manusia bukan saja berguna untuk mengetahui apa dan siapa manusia secara menyeluruh, melainkan juga untuk mengetahui siapakah sesungguhnya diri kita di dalam pemahaman tentang manusia yang menyeluruh itu. Sedangkan secara teoritis, filsafat manusia mampu memberikan kepada kita pemahaman yang esensial tentang manusia, sehingga pada gilirannya kita bisa meninjau secara kritis asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik teori-teori yang terdapat di dalam ilmu-ilmu tentang manusia. Ya, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.